Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sarena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang Legenda 5 Pedang untuk bagian yang kelima. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Yingnan yang masih sangat bersedih masalah percintaannya tersebut. Kemudian kedua temannya itu memberikan solusi untuk menyatakan perasaannya langsung kepada Bai, dan mereka pun siap membantunya. Di malam harinya terlihat mereka berdua menemui Bai dengan memintanya untuk datang ke tengah hutan dikarenakan ada sesuatu hal yang sangatlah penting. Mendengar hal tersebut, Bai pun segera pergi ke tengah hutan. Sesampainya di sana, ia pun melihat seekor kelinci yang terbuat dari bunga yang melayang-layang di udara. Dan ternyata itu semuanya ulah dari Yingnan. Ia pun bersusah payah membuat suasana menjadi romantis. Dan setelah itu ia pun menyatakan perasaannya kepada Bai. Mendengar hal tersebut, Bai juga ikut merasa senang dan menerima cintanya. Kemudian Bai memeluknya yang disaksikan langsung oleh Yingqi dari kejauhan. Yingqi hanya bisa tersenyum dan turut merasakan senang meskipun hatinya terluka melihat orang yang ia cintai telah dimiliki oleh orang lain. Setelah itu Bai pun memberikan sebuah gantungan pedang dan masing-masing dari mereka memiliki satu. Gantungan tersebut sebagai tanda hubungan antara mereka berdua, dan dengan perasaan bahagia mereka pun kembali ke asrama. Namun semuanya tidak berakhir bahagia. Terlihat dari belakang, Master Zuyun telah berada di sana dan membawa Bai ikut bersamanya. Singkatnya, di hadapan seluruh murid perguruan Changshu, terlihat Bai dicambuk berulang kali karena dianggap gagal memenangkan kompetisi dan gagal merebut pedang legenda. Tidak hanya itu, Bai juga melanggar peraturan dengan menjalin asmara dengan seorang wanita. Semua murid memohon kepada Master Zuyun untuk tidak menghukum Bai, namun Master Zuyun terus saja mencambuk Bai berulang kali sebagai hukumannya tersebut. Setelah itu Ling Yun menghampiri Bai dan membantunya untuk berjalan karena luka yang ia terima membuatnya sulit untuk berjalan. Sesaat Ling Yun mengatakan kenapa Bai tidak kabur saja dari perguruan Changshu karena ia melihat Master Zuyun terlalu keras kepadanya. Di sini Bai pun menjawab kalau ia tidak bisa melakukan hal tersebut dikarenakan Master Zuyun telah membesarkannya sejak kecil yang membuat ia berhutang budi kepadanya. Semenjak masuk ke dalam perguruan Changshu, hidupnya sudah dimiliki oleh Master Zuyun dan apa yang diperintahkan oleh sang master harus ia patuhi. Mendengar hal tersebut, Ling Yun turut merasa bersedih dengan hidupnya saat ini. Singkatnya, di malam harinya, para murid di sana memberikan informasi kepada Yingnan kalau saat ini Bai telah dihukum oleh Master Zuyun dengan mencambuknya berulang kali. Namun mereka tidak tahu kenapa Bai dihukum seperti itu. Dan Yingnan tentu saja sangatlah khawatir dengan segera pergi mencari Bai. Namun seketika sikap Bai kepadanya berubah drastis dan ia pun seperti tidak ingin Yingnan mendekatinya lagi. Melihat hal itu, Yingqi langsung menghampiri mereka dan menyuruh semua orang untuk bubar. Setelah itu ia pun membawa Bai masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar Yingqi membalas budinya karena waktu itu Bai pernah membantunya dan saat ini ia juga menolongnya untuk menghilangkan rasa sakit di tubuhnya sehabis terkena cambukan oleh sang Master Zuyun. Sesaat Bai pun mengatakan kalau ia mengetahui sebenarnya Yingqi juga menyukai Yingnan. Di sini Yingqi membenarkan hal tersebut, namun ia tak ingin Yingnan sampai tahu karena bagaimanapun juga Yingnan hanya tahu kalau dirinya merupakan kakak kandungnya dan dia juga tak ingin Yingnan mengetahui kalau ia berasal dari klan api. Setelah Yingqi keluar, sesaat Bai melepaskan gantungan pedangnya yang dimana gantungan tersebut sebagai sebuah tanda hubungan dirinya dengan Yingnan. Dan keesokan harinya terlihat semua murid diminta untuk berkumpul di aula. Sesaat Yingnan menghampiri Bai dan menanyakan kondisinya saat ini. Namun Bai tidak merespon pertanyaannya tersebut dan justru menanyakan keberadaan Ling Yun saat ini. Yingqi yang melihat dari belakang segera menghampiri adiknya tersebut agar tidak bersedih kembali. Di tempat lain, beberapa murid sedang berjaga di pintu masuk perguruan Zi. Dan sesaat datang seorang wanita tua yang meminta pertolongan. Mereka pun segera membantunya. Namun tiba-tiba wanita itu pun langsung menyerang mereka.
Tak lama kemudian Ren Ying beserta pasukannya datang ke sana dan siap untuk menyerang. Sementara paman Xiaolang yang sedang tertidur bermimpi kalau Yingnan dibunuh oleh Ren Ying. Karena mimpinya itu adalah kejadian di masa depan, ia pun bergegas pergi dari sana. Sedangkan di aula saat ini, Yingnan diangkat menjadi pemimpin pasukan untuk menjalankan sebuah misi, yaitu menemukan keempat makam yang tersembunyi sebuah pedang legenda lainnya. Di sini Master Changmei memberikan peta makam tersebut ke dalam pedang miliknya, dan kelak pedang legenda milik Yingnan akan menuntunnya menuju keempat makam tersebut. Tak lama kemudian salah satu murid datang ke sana dengan mengabarkan kalau pasukan Istana Luo telah menyerang perguruan Xi. Mendengar hal itu, Master Changmei segera memerintahkan semua muridnya untuk melawan musuh saat ini. Dan sesaat Master Huo memanggil Yingqi beserta Yingnan dan membisikkan sesuatu hal kepada mereka. Terlihat semua murid mulai bertarung melawan pasukan Istana Luo. Dengan bersamaan, Ling Yun secara diam-diam mengambil kesempatan untuk mencuri batu jiwa. Namun tiba-tiba ia justru disegel oleh Yingqi dan Yingnan yang ternyata sudah menunggu kedatangannya tersebut. Dari sinilah mereka akhirnya mengetahui kalau Ling Yun merupakan mata-mata dari Istana Luo. Hal itu membuat Yingnan sangatlah tidak percaya karena Ling Yun sudah ia anggap sebagai kakaknya sendiri. Yang ternyata Master Huo sudah mengetahui kalau ada mata-mata yang akan mencuri batu jiwa dan meminta kepada mereka berdua untuk pergi ke gua perguruan Xi sambil memberikan yang kedepannya untuk menyegel mata-mata tersebut. Setelah itu Yingqi meminta adiknya untuk membawa Ling Yun yang sudah disegel keluar menghadap ke Master Changmei, sementara ia akan menjaga batu jiwa. Yingqi sengaja melakukan hal tersebut karena ia berniat memanfaatkan kesempatan itu untuk menghancurkan batu jiwa tersebut. Di saat mereka keluar, Ling Yun pun mengatakan apakah Yingnan tidak mencurigai sikap kakaknya barusan. Karena menurutnya Yingqi memiliki niat untuk mencuri batu jiwa juga. Yingnan yang mendengar hal itu tiba-tiba menjadi ragu dan berniat kembali menemui kakaknya tersebut. Sementara itu Yingqi hendak menghancurkan batu jiwa itu, namun tiba-tiba dihalangi oleh adiknya. Karena ulah adiknya tersebut, saat ini Ling Yun berhasil bebas, sehingga Yingqi dan Ling Yun akhirnya berebut batu jiwa. Namun siapa sangka batu jiwa itu ternyata palsu dan menghilang dari sana. Kemudian Ling Yun yang hendak pergi langsung diserang mereka berdua dan hendak menangkapnya kembali. Namun secara tiba-tiba Bai datang ke sana untuk membantu Ling Yun agar bisa keluar dari gua tersebut. Singkatnya, alasan Bai membantunya karena ia sudah mengetahui kalau Ling Yun merupakan mata-mata dari Istana Luo. Ia pun bercerita kemarin ia tak sengaja melihat Ling Yun sedang kembali ke Istana Luo. Setelah identitasnya ketahuan, Ling Yun pun hendak membunuhnya. Namun Bai berkata kalau ia saat ini ingin keluar dari perguruan Changshu dan ingin ikut bersamanya masuk ke dalam Istana Luo. Sehingga Ling Yun akhirnya memberikan ia sebuah cincin sebagai tanda kalau Bai adalah orang dari Istana Luo. Ia pun akan membawanya keluar dari perguruan. Di tempat lain, Master Zuyun akhirnya turun tangan dan melawan Ren Ying di sana. Tak lama kemudian Ling Yun datang ke sana yang membuat Master Zuyun akhirnya mengetahui kalau mata-mata yang selama ini berada di perguruan adalah dirinya. Tidak hanya itu, Master Zuyun kembali dibuat terkejut dengan kehadiran Bai yang langsung berlutut di hadapannya sambil berkata kalau ia akan keluar dari perguruan dan masuk ke dalam Istana Luo. Hal tersebut membuat Master Zuyun menjadi murka kepadanya dan langsung menyerang Bai. Di sini Bai tidak melawan dan menganggap pukulannya tersebut sebagai tanda kalau balas budinya kepada Master Zuyun sudah selesai. Yingnan yang melihat hal itu segera memohon kepada Bai agar kembali ke perguruan. Namun di sini Ren Ying yang mengetahui pedang legenda bersama dengan Yingnan seketika langsung menyerangnya. Akan tetapi tiba-tiba Xiaowei pun datang ke sana dengan menahan serangan tersebut. Dan Paman Xiaolang yang berhasil menyelamatkan anaknya itu. Melihat Paman Xiaolang di sana membuat Ren Ying langsung terdiam karena ternyata Paman Xiaolang adalah suaminya dan Xiaowei merupakan anak mereka. Mengetahui hal itu Ren Ying menjadi sangatlah bersedih karena sudah melukai anak kandungnya sendiri. Lalu siluman milik Tuan Zhang menghalangi Ren Ying dan memintanya untuk segera mundur. Dengan melihat Bai yang juga ikut pergi, Yingnan dengan bodohnya juga menyusul Bai masuk ke dalam portal tersebut.
Setelah itu Renying langsung menyerang Bai dan tidak percaya kalau Bai mau masuk ke dalam istana miliknya dan menganggapnya sebagai mata-mata. Tak lama kemudian Yingnan pun datang ke sana, lalu Renying menyuruh Bai untuk merebut pedang legenda dari tangan Yingnan. Dan apabila ia melakukan itu, maka Renying akan menerimanya masuk ke dalam istana Luo. Di sana Yingnan terus saja memohon kepadanya agar kembali ke perguruan dan tidak usah pergi ke istana Luo. Namun Bai tetap tidak peduli dan ia terus memaksa Yingnan untuk memberikan pedang legenda tersebut kepadanya, yang pada akhirnya Bai menusuk Yingnan hingga tak sadarkan diri dengan mengambil pedang legenda tersebut. Setelah itu Yingki datang ke sana. Ia pun menjadi panik melihat adiknya yang sekarat. Oleh karena itu ia pun segera membawanya kembali untuk diobati. Singkatnya, Bai saat ini dalam perjalanan menuju ke istana Luo. Ia pun terus merasa bersalah mengenai apa yang sudah ia perbuat saat ini. Lalu sesaat kita pun dibawa ke masa lalu, yang ternyata semuanya ini adalah rencana dari Zuyun, yang selama ini Master Zuyun selalu menyiksa dan mengaturnya. Itu semua hanyalah rekayasa. Master Zuyun memohon kepada Bai untuk mengikuti rencananya saat ini, karena hanya dengan Bai bisa masuk ke dalam istana Luo, maka Renying dapat dikalahkan. Dikarenakan Master Zuyun telah mengetahui kalau Ling Yun merupakan mata-mata dari Renying. Saat ini misinya harus bisa mendapatkan kepercayaan dari Renying. Dengan begitu ia bisa menyerangnya dari belakang, sekaligus bisa membocorkan rahasia ataupun misi yang akan dilakukan oleh Renying kepada Master Zuyun. Singkatnya, Yingki menghampiri Master Changmei dan memarahinya karena batu jiwa yang selama ini disegel ternyata adalah palsu. Ia pun sangat marah kepadanya karena sudah membohonginya selama ini. Dan di sini Master Changmei meminta maaf kepadanya. Ia pun bercerita mengenai kejadian 3 tahun yang lalu, yang dimana ia sedang menyegel batu jiwa. Namun seketika batu jiwa itu menghilang secara tiba-tiba. Maka dari itu ia pun langsung mengadakan rapat dengan semua sekte yang ada. Semua pemimpin sekte dari belahan benua sepakat untuk berbohong mengenai batu jiwa yang saat ini sudah tersegel. Apabila semua orang mengetahui kalau batu jiwa telah menghilang dan berada di dunia luar, maka hal itu dapat membuat kekacauan di dunia persilatan. Karena pastinya semua orang akan berebut mencari batu jiwa tersebut. Satu-satunya harapan untuk bisa menemukan batu jiwa kembali dengan cara menggunakan pedang legenda milik Yingnan. Namun saat ini pedang tersebut telah direbut oleh istana Luo. Maka dari itu mereka harus bisa merebut kembali pedang tersebut sebelum istana Luo menyadari kalau pedang legenda milik Yingnan dapat menemukan keberadaan batu jiwa. Sementara di istana Luo, saat ini Bai memberikan pedang legenda itu kepada Renying sebagai tanda kalau ia bersungguh-sungguh ingin masuk ke dalam istana Luo. Dan Renying menerima pedangnya, namun di sini ia masih belum bisa mempercayai Bai. Maka dari itu Renying memberikan ia bersama Ling Yun sebuah air, yang dimana apabila mereka meminumnya maka hidup dan mati mereka akan menjadi satu. Dan apabila Ling Yun tewas, maka Bai juga akan tewas. Dan begitu juga sebaliknya. Bai dengan percaya diri langsung meminumnya tanpa berpikir panjang. Begitu juga dengan Ling Yun yang ikut meminumnya. Singkatnya, keesokan harinya, Yingki terus menunggu Yingnan yang sampai saat ini belum sadarkan diri. Sang ibu menyuruhnya untuk beristirahat. Namun Yingki tidak mau dan akan tetap berada di sana untuk menjaga adiknya tersebut. Sesaat sang ibu berencana ingin menceritakan semua kebenaran mengenai Yingnan yang merupakan anak angkat mereka. Karena cepat atau lambat harus segera mengetahuinya. Namun di sini Yingki menolak akan hal tersebut. Dengan bersamaan, Xiao Wei saat ini sudah sadar akibat insiden kemarin yang diserang oleh Renying. Saat ini Xiao Wei harus menerima kedua matanya yang saat ini tak bisa melihat lagi. Namun ia pun mencoba tetap tegar dan menerima semua keadaan. Setelah itu Xiao Wei yang sudah tak dapat melihat mencoba menggunakan senjata pemberian ayahnya. Di sana paman Xiaolang mulai menceritakan sebuah masa lalu saat pertama kali ia bertemu dengan ibunya yaitu Renying. Di saat itu paman Xiaolang yang terluka akhirnya tak mampu berjalan dan pingsan di pinggir pantai. Di sana Renying yang sedang berlayar tak sengaja melihatnya. Karena tak saling kenal, Renying lalu membawa paman Xiaolang kembali ke istana Luo. Singkatnya, di istana tersebut, Renying terus saja merawatnya dengan penuh kasih sayang. Padahal sebelumnya mereka berdua tidak saling kenal. Dikarenakan kebaikan dan ketulusan hati Renying yang membuat paman Xiaolang akhirnya jatuh cinta kepadanya. Begitu juga dengan Renying yang menyukainya. Sehingga waktu berlalu begitu cepat dan paman Xiaolang akhirnya telah sembuh. Mulai dari sinilah mereka menyatakan perasaan mereka masing-masing dan berniat untuk menikah.
Setelah mendengarkan cerita, ayahnya Xiaowei pun bertanya kenapa sang ayah saat ini meninggalkan ibunya, dan ayahnya tersebut tidak bisa bercerita banyak dengan meminta Xiaowei untuk segera kembali ke rumah. Namun cerita itu berlanjut dan pada akhirnya Paman Xiaolang berserta Renning resmi menikah di Istana Luo. Mereka pun hidup damai dan bahagia hingga beberapa tahun kemudian mereka berdua dianugerahi seorang anak laki-laki yang mereka beri nama adalah Xiaowei. Singkatnya, Xiaowei yang mulai beranjak besar justru diajari cara membunuh oleh Renning. Tentu saja Paman Xiaolang tidak setuju akan hal tersebut karena Renning berencana menanamkan sifat jahat kepada anak mereka. Renning berkata ia melakukan semuanya itu supaya Xiaowei bisa menjaga dirinya sendiri di saat tumbuh besar nantinya. Karena bagaimanapun juga Istana Luo memiliki banyak musuh dan ia tidak ingin anaknya tersebut sampai celaka. Singkatnya, di saat malam harinya, terlihat Paman Xiaolang berencana membawa Xiaowei untuk meninggalkan Istana Luo. Namun kepergian mereka diketahui oleh Renning. Melihat hal itu, Renning menjadi marah kepada Paman Xiaolang dan berencana merebut kembali anaknya tersebut. Namun serangannya itu justru mengenai Xiaowei hingga terluka dan tercebur ke dalam dasar danau. Paman Xiaolang dengan cepat menolong anaknya agar tidak tewas, sedangkan Renning merasa bersalah telah melukai anaknya tersebut. Sementara saat ini di Istana Luo, terlihat Renning terus saja memikirkan anaknya yang telah ia lukai. Dan di sini Tuan Zhang mengatakan jika ia siap melakukan apapun agar Renning tidak bersedih kembali dan bisa terus menjalankan misi mereka. Renning sesaat berkata kalau ia ingin Tuan Zhang membawa Xiaowei kembali ke dalam istananya. Apabila hal itu berhasil dilakukan, maka ia akan memberikan pedang legenda kepadanya. Mendengar hal tersebut, Tuan Zhang pun langsung pergi dari sana untuk menjalankan perintahnya itu. Singkatnya, Paman Xiaolang sangatlah terkejut akan kedatangan Tuan Zhang yang menghampirinya. Di sini Tuan Zhang mengatakan kedatangannya saat ini hanya ingin menolong Xiaowei karena luka yang diterima oleh Xiaowei hanya ia yang bisa menyembuhkannya. Apabila Xiaowei tidak disembuhkan cepat atau lambat akan segera tewas. Dan apabila Paman Xiaolang ingin anaknya itu akan tetap terus hidup, maka ia harus meletakkan Xiaowei di tepi sungai dan ia akan membawanya kembali ke istana untuk disembuhkan. Mendengar hal tersebut, Paman Xiaolang pun menyetujuinya karena semuanya ini demi keselamatan anaknya. Setelah itu Paman Xiaolang membawa Xiaowei ke tepi sungai. Sesaat Xiaowei bertanya kenapa ia dibawa ke sana. Dan tanpa berbicara apapun ayahnya itu langsung membuatnya pingsan di tempat dan meletakkannya ke dalam sebuah perahu. Di sini ia pun meminta maaf karena telah melakukan semuanya ini karena ini demi kesembuhan Xiaowei. Tak lama kemudian Renning menjadi sangatlah senang karena melihat kedatangan anaknya di sana. Ia pun segera langsung memeluknya sambil berkata kalau ia adalah ibunya. Namun di sini Xiaowei langsung menolak Renning dengan mencari keberadaan ayahnya saat ini. Akan tetapi tiba-tiba luka di tubuhnya kembali kambuh yang membuatnya langsung pingsan di tempat. Di tempat lain, Paman Xiaolang masih bersedih dikarenakan ia belum rela melepaskan anaknya kembali ke Renning. Tak lama kemudian Yingqi menghampirinya dan memarahi tindakan dari Paman Xiaolang yang memberikan Xiaowei kepada Renning. Di sini Paman Xiaolang mengatakan apa yang ia lakukan demi kebaikan Xiaowei dan Yingqi tidak akan mengerti. Sementara di Istana Luo, terlihat Xiaowei masih tidak mau menemui ibunya tersebut. Oleh karena itu, pelayan di sana membohonginya dengan mengatakan kalau sebentar lagi akan datang seorang pelayan bisu yang akan merawatnya. Ternyata wanita bisu itu adalah Renning yang sengaja berpura-pura agar bisa lebih dekat dengan Xiaowei. Di sini Xiaowei terus saja memikirkan ayahnya dan ingin pulang ke rumah. Renning berbicara kepada Xiaolang menggunakan bahasa isyarat karena saat ini ia sedang berpura-pura sebagai wanita pelayan bisu. Usahanya pun berhasil dan saat ini Xiaowei mau meminum obat tersebut. Dengan bersamaan Bai pun mulai melancarkan misinya. Ia pun menggambarkan sketsa denah lokasi Istana Luo dan mulai menyelidiki Tuan Zhang terlebih dahulu karena ia sangat penasaran siapakah Tuan Zhang sebenarnya. Ia pun secara diam-diam mulai memasuki kamar Tuan Zhang. Terlihat ia menemukan sebuah botol obat dan menemukan beberapa pil obat. Yang ia ketahui obat-obat tersebut berguna untuk seseorang yang tak bisa terkena sinar matahari. Dari sinilah ia menyadari titik lemah Tuan Zhang yang ternyata tidak bisa terkena sinar matahari langsung. Tak lama kemudian ia pun menyadari Tuan Zhang akan segera datang. Terlihat Tuan Zhang yang masuk ke dalam menyadari kalau ada seseorang yang terlebih dahulu masuk ke dalam kamarnya karena letak botol obat itu telah bergeser. Ia pun memerintahkan silumannya untuk mengejar orang tersebut.
Kemudian siluman yang bergerak tak sengaja melihat Bai yang berjalan sangat tergesa-gesa. Dari sinilah Tuan Zhang menyadari kalau Bai orang yang telah masuk ke dalam kamarnya. Namun ia tidak mau langsung menuduhnya karena Bai beralasan ia hanya berjalan-jalan dan masih belum mengetahui wilayah dari Istana Luo. Kemudian mereka pun bersama-sama pergi untuk menemui Ren Ying. Di sana Ren Ying menepati janjinya dan memberikan pedang legenda tersebut kepada Tuan Zhang. Sesaat Tuan Zhang berkata pedang itu seperti barang rongsokan apabila ia yang memegangnya, dikarenakan pedang legenda akan aktif apabila Yingnan yang memegangnya secara langsung. Oleh karena itu ia meminta izin kepada Ren Ying untuk menyerang perguruan Zi sekali lagi dan menculik Yingnan. Namun idenya tersebut ditentang keras oleh Bai dengan mengatakan kalau perguruan Zi pasti memperkuat pertahanannya karena kemarin Istana Luo telah menyerang mereka. Sehingga Ren Ying membenarkan hal tersebut dan dia saat ini belum siap untuk berperang kembali. Kemudian Tuan Zhang memiliki sebuah ide. Ia pun berniat untuk berpura-pura menjual pedang legenda tersebut ke pasar malam. Dengan tujuan apabila Yingnan mengetahui informasi itu, bisa dipastikan Yingnan seorang diri akan datang untuk merebut pedang tersebut. Mendengar hal itu, Ren Ying setuju dengan idenya dan meminta Bai untuk membantu rencana dari Tuan Zhang. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film si Otong undur diri dan salam Sundaners.